Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dendi Awaludin dari kelas IE 20C3 dengan nomor induk mahasiswa 3521 Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari salah satu mata kuliah wajib saya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dengan judul analisis resiko kecelakaan kerja menggunakan metode HIAREC di PT SPI. Nah, di sini sebelum ke materi kita mungkin akan perkenalkan terlebih dahulu tentang beberapa pengertian dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Semua karyawan memerlukan pemahaman dasar tentang risiko jika budaya keselamatan organisasi ingin dipertahankan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui tentang salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu pemahaman dasar dari seorang karyawan. Bagaimana mereka itu mengetahui keselamatan itu adalah suatu budaya yang harus dibudayakan di suatu organisasi dan harus dipertahankan. Terus yang kedua yaitu pola pikir menjadi salah satu alternatif dalam sebuah kegiatan manusia. Selain hal budaya keselamatan, kecelakaan kerja juga dipengaruhi oleh pola pikir dari setiap individu yang menjadikan sebuah kegiatan organisasi itu berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun dan zero accident. Dalam proses produksi di perusahaan tersebut masih ada beberapa pekerjaan yang masih manual dalam proses pengerjaannya, yang mungkin saja terjadinya risiko kecelakaan kerja. Nah, latar belakang dari kecelakaan kerja adalah tingginya angka kecelakaan kerja dapat juga dipastikan karena kecerobohan atau karena kurangnya penerapan dalam keselamatan dalam bekerja. Organisasi internasional menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk melaksanakan risiko proses manajemen pengambilan keputusan untuk pencegahan kecelakaan sehingga dapat meminimalisir kecelakaan pada pekerja. Agar tidak terjadi kerugian pada pekerjaan maupun perusahaan, maka sistem keselamatan bagi pekerja merupakan suatu hal yang penting dan harus diterapkan. Nah, dalam hal ini kita mempunyai histori terkait dengan apa namanya kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu bisa dipengaruhi ataupun dilatar belakangi oleh pertama adanya kecerobohan dari karyawan atau dari pekerja. Terus yang kedua, organisasi internasional menuntut untuk semua orang itu memahami proses kerja dan keselamatan kerjanya. Dan yang ketiga adalah agar tidak terjadinya kerugian terhadap perusahaan. Terus yang ketiga, dasar hukum untuk keselamatan dan sehat kecelakaan kerja adalah di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan kerja. Peraturan Menteri Nomor Peraturan 05 Menteri tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah mengantisipasi dan mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja. Nah, dalam hal ini, keselamatan dan kesehatan kerja menurut ILO atau WHO tahun 98, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya promosi perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Tempat kerja yang aman dan nyaman dapat terwujud jika ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan tersebut. Nah, pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang sama, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi
dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, selanjutnya kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah bisa jadi dimulai dari berangkat kerja sampai menuju tempat kerja atau kecelakaan kerja terjadi pada lingkup kerja. Menurut Bert and Gehrman tahun 1990, kecelakaan kerja adalah kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kesakitan, cedera atau korban jiwa pada orang, kerusakan pada properti dan kerugian dalam proses yang terjadi saat pekerja dilakukan. Nah, salah satu faktor, dari kecelakaan akibat kerja yang pertama yaitu faktor mesin. Nah, di faktor mesin ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas, sehingga mesin yang baik akan memberikan keselamatan kesehatan kerja yang baik juga terhadap para pekerja. Karena dalam hal ini, mesin yang baik itu akan menunjang terkait dengan produktivitas sehingga tidak ada halangan apapun ataupun downtime terkait dengan masalah mesin. Terus yang kedua, faktor karena manusia. Nah, faktor manusia itu merupakan suatu ketidaktahuan dalam menjalankan material, tidak disiplin dengan aturan dan tidak dan ceroboh dalam melaksanakan aktivitasnya. Terus yang ketiga yaitu standarisasi. Belum adanya standarisasi pencapaian untuk pencegahan kecelakaan akibat kerja. Nah, dalam hal ini standarisasi juga berpengaruh kalau memang di dalam organisasi tersebut tidak adanya standarisasi maka akan menimbulkan penyakit akibat kecelakaan kerja. Nah, lingkungan kerja juga adanya salah satunya itu adanya kebisingan mesin atau saat bongkar barang-barang yang tidak safety sehingga mempengaruhi terhadap lingkungan kerja sehingga membuat pekerja itu tidak nyaman dan akan mengalami akibat kecelakaan akibat kerja. Nah, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SPI di Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa sikap pekerja yang negatif berpengaruh terhadap kecelakaan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada PT SPI di Kabupaten Pasuruan. Artinya, semakin rendah sikap pekerja terhadap risiko-risiko, maka semakin tinggi kecelakaan kerja yang terjadi. Dan didapatkan data bahwa SOP sangat berpengaruh terhadap risiko kecelakaan kerja yang ada di perusahaan dan diperlukan peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja. Ya, jadi di dalam hal ini PT SPI itu menyimpulkan terkait dengan beberapa hal yang bisa ditimbulkan akibat kecelakaan dan keselamatan kerja. Yaitu bisa jadi dengan salah satu contohnya yaitu sikap pekerja yang negatif bisa berpengaruh terhadap pekerjaan kerja. Terus standar operasional prosedur yang memang bahasanya bisa menjadi standarisasi itu juga sangat berpengaruh. Dan seandainya tidak ada SOP itu sangat kurang baik sehingga akan menimbulkan akibat kerja kecelakaan akibat kerja. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan analisa kecelakaan kerja dan saya mengambil dari jurnal analisis resiko kecelakaan kerja menggunakan metode HRSC PT SPI, jurnal industrial teknik. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan nanti kita bisa diobrolkan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.